Assalamualaikum para pembelajar merek dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang sistem dan instrumen untuk mengukur ekuitas merek. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana pentingnya kita menentukan positioning, kemudian kita merancang bauran pemasaran yang tepat untuk merek kita, dan kemudian kita menggunakan tips bagaimana cara melambungkan ekuitas merek yang kita miliki dengan menggunakan merek lain yang sudah lebih dulu dikenal, popularitas, kemudian familiarity-nya oleh masyarakat. Nah, saat ini kita mendiskusikan tentang bahwa kita perlu untuk mengukur apakah aktivitas yang sudah kita lakukan itu berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan atau tidak. Jadi kembali kepada brand value chain yang kita bahas sejak awal. Pada pertemuan sebelumnya kita mendiskusikan masalah marketing program investment, aktivitas pemasaran yang kita lakukan dan kita anggap sebagai investasi yang harus diukur capaiannya, harus dilihat return on marketing investment-nya. Maka saat ini kita harus bisa mendiskusikan bagaimana cara sistem dan kemudian instrumen bisa kita persiapkan untuk melihat dampak dari program-program pemasaran kita lakukan. Jadi di kotak-kotak yang berikutnya ini, setelah kita mendiskusikan masalah bagaimana melakukan aktivitas pemasaran, maka kita harus bisa mengukur apa yang ada di dalam benak konsumen, apa yang terjadi di pasar, dan apa yang terjadi dalam pasar saham juga. Nah, apa yang kemudian kita lihat dalam customer mindset ini adalah dampak langsung dari aktivitas pemasaran, dan kemudian dari aktivitas pemasaran ini kita dapat mengukur kepada konsumen kita secara langsung apa yang ada di benak, di hati, dan perilaku mereka. Nah, untuk ini maka ini yang kemudian dikenal dengan istilah sources of brand equity, sumber-sumber dari ekuitas merek. Nah, yang dimaksud dengan sumber-sumber dari ekuitas merek ini, dengan kata lain kita bisa sebutkan sebagai dimensi atau sebagai unsur-unsur yang membentuk ekuitas merek. Dan unsur-unsur ini bisa jadi berbeda antara akademisi satu dengan yang lain. Dan ini sudah kita diskusikan di pertemuan di awal. Kalau menurut Eker, dimensi untuk mengukur ekuitas merek adalah dilihat dari brand association, brand awareness, kemudian perceived quality, brand loyalty, dan other asset. Ada 5 hal itu yang kemudian bisa dilihat. Sedang kalau kita lihat dari perspektif yang digunakan oleh Keller, maka ada 6 dimensi yang dibentuk dalam piramida merek dan piramid, dan itu tersusun diantaranya adalah brand salience, kemudian brand performance, brand image, brand judgment, brand imagery, dan juga brand resonance. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dilihat dan diukur pada diri konsumen, pada diri target pasar kita. Apa yang sebetulnya terjadi pada customer mindset. Nah, setelah kemudian kita mengukur dampak pada konsumen secara langsung, kita juga bisa mengukur yang lebih objektif lagi, karena pengukuran apa yang pada diri konsumen itu adalah pengukuran yang subjektif sebetulnya. Nah, secara objektif kita bisa melihat dengan alat ukur yang lebih menggunakan data yang lebih rasio, menggunakan data-data rasio. Jadi kita bisa melihat dampaknya terhadap market share, apakah kemudian profitabilitas meningkat atau tidak, apakah kemudian bisa menimbulkan harga yang premium, elastisitas harga yang rendah, dan seterusnya. Jadi ini yang harus bisa juga diukur dari apa yang kemudian kita sudah lakukan dengan program-program pemasaran kita. Nah, apa yang kita lakukan di market performance ini, pengukurannya adalah bisa kita sebut sebagai outcomes dari brand equity.
Jadi ada dua hal yang harus kita ukur, yaitu adalah sources of brand equity dan outcomes of brand equity. Yang kita lihat dari ekuitas merek itu ukurannya adalah dari dimensi-dimensi pengukurannya dan juga dari dampak dari ekuitas merek tersebut. Nah, jadi ini yang harus kita sediakan sistemnya, ini yang harus kita sediakan instrumen-instrumen pengukurannya, akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Nah, jadi untuk mendiskusikan sistem, jadi kita harus mempersiapkan bukan hanya instrumennya, tapi juga kita mempersiapkan softwarenya, hardwarenya, untuk bisa memberikan database yang baik bagi perusahaan, untuk memberikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan bermanfaat bagi pemasar, baik untuk membuat keputusan jangka panjang maupun jangka pendek. Ini jadi perlunya sistem harus kita bangun. Kita akan mengukur dengan apa, bagaimana cara pengukurannya, kita simpan di mana, siapa yang mengukur, itu harus kita siapkan semua. Nah, dalam membangun sistem pengukuran yang juga harus kita persiapkan adalah ada dua hal. Yang pertama adalah brand audit dan brand tracking. Jadi brand audit melibatkan adanya brand inventory dan brand exploratory. Brand inventory mendiskusikan tentang brand portofolio yang kita miliki, sekaligus kemudian identitas dari merek yang kita miliki. Jadi kita memiliki berapa merek dan masing-masing merek memiliki profil dan deskripsi seperti apa, itu yang harus kita simpan. Dan dari masing-masing merek tersebut, kita juga harus membuat riset tentang apa yang kemudian ada di pikiran, di hati, dan tindakan konsumen, kognitif, afektif, dan konatif. Dan semuanya akan kita simpan menjadi brand audit. Nah, aktivitas audit terhadap merek ini tidak hanya kita lakukan sekali saja, tapi harus kita lakukan secara berkala, secara terus-menerus. Maka itulah yang disebut dengan brand tracking, bahwa informasi mengenai merek dari konsumen dan dari stakeholder lain harus kita kumpulkan secara kontinu untuk melihat bagaimana perkembangan development-nya dari waktu ke waktu. Apakah brand awareness semakin meningkat, apakah kemudian perceived quality semakin baik, apakah loyalitas konsumen semakin meningkat, dan seterusnya. Itu yang kemudian harus kita tracing dari waktu ke waktu. Nah, demikian, maka materi hari ini kita sudah mendiskusikan tentang perlunya membangun sistem dan instrumen yang tepat. Dalam pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan tentang instrumen-instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengukur sources dan outcomes dari ekuitas merek. Saya Dr. Ganjar Chandra Premananto dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Sampai ketemu lagi.